Oke, coba deh pikirin sebentar. Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin apa yang terjadi sama makanan setelah kita telan? Nah, hari ini kita bakal ikutin perjalanannya yang luar biasa itu. Sebuah petualangan, sebuah ODC di dalam tubuh kita sendiri. Betul banget. Kemana sebenarnya perginya makanan itu? Ini bukan sekedar hilang loh, tapi ini adalah awal dari sebuah proses yang super kompleks, sekaligus ya ampun, menakjubkan banget, yang jadi sumber tenaga buat kita hidup. Ini tuh sebuah transformasi yang luar biasa. Dari makanan yang ada di piring kita, menjadi energi yang bikin kita bisa gerak, bisa mikir, dan bisa hidup. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai petualangannya, ada dua konsep kunci yang perlu kita pegang. Jadi pencernaan itu ada dua jenis. Pertama, ada yang namanya pencernaan mekanis. Bayangin aja, ini kerjaan fisik ya, kayak mengunyah, mengaduk di perut. Terus yang kedua, ada pencernaan kimiawi. Nah, ini lebih canggih, pakai asam dan enzim buat melarutkan makanan sampai ke level molekulnya. Kerennya, dua-duanya ini kerja barengan, kayak tim yang solid banget. Dan ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari mulut, terus turun ke lambung, lanjut ke pusat penyerapan di usus halus, dan finish di usus besar. Setiap pemberhentian ini punya peran yang vital banget. Oke, perjalanan pun dimulai. Pemberhentian pertama kita, gerbang utamanya, mulut. Begitu makanan masuk, dua proses tadi langsung jalan serentak. Gigi Anda menghancurkan makanan, itu pencernaan mekanisnya, sementara air liur yang punya enzim mulai memecah karbohidrat. Nah, itu pencernaan kimiawinya. Begitu makanan sudah siap, langsung deh meluncur ke tahap berikutnya. Dan kita tiba di stasiun kedua, lambung. Anggap aja ini kayak pabrik asam di tubuh kita. Sebuah lingkungan yang, sangat kuat dan efisien. Lambung itu pada dasarnya kantong otot yang terus bergerak, mengaduk, dan mencampur. Mirip banget kayak blender super canggih. Di sini, makanan dicampur sama asam lambung dan enzim yang kuat, mengubah semuanya jadi bubur yang disebut chyme. Oh ya, lingkungan asam ini juga penting banget buat membunuh bakteri jahat yang mungkin ikut masuk bareng makanan. Di dalam lambung ini ada satu pemain kunci yang layak panggung, namanya pepsin. Seperti yang bisa kita lihat, tugas spesifik dia adalah memulai proses pencernaan protein. Protein itu kan molekul yang rumit ya, jadi butuh semacam gunting khusus untuk mulai memecahnya. Nah, itulah tugas si pepsin ini. Dan sekarang, kita sampai di jantung perjalanan ini, tempat di mana keajaiban penyerapan yang sesungguhnya terjadi, usus halus. Oke, sekarang siap-siap kaget ya. Coba tebak, seberapa panjang sih usus halus ini? Kalau kita gelar, panjangnya itu bisa sampai sekitar 6 meter. 6 meter, gila nggak sih? Bayangin aja, sepanjang itu bisa kelipet rapi di dalam perut kita. Luar biasa banget kan? Disinilah acara utamanya. Hampir semua pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi itu terjadinya ya di sini. Kalau lambung tadi itu ibarat tahap persiapan, nah, disinilah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Di sini, ada tim enzim yang datang dari pankreas dan juga dari dinding usus itu sendiri. Mereka kerja bareng buat menyelesaikan tugas akhir, memecah karbohidrat, lemak, dan protein jadi molekul-molekul super kecil yang siap diserap sama tubuh. Terus gimana cara penyerapannya? Nah, dinding usus itu dilapisi sama jutaan tonjolan super kecil yang bentuknya kayak jari. Namanya villi. Villi-villi inilah yang bertugas menangkap nutrisi-nutrisi tadi dan langsung mengopernya ke aliran darah, siap dipakai jadi energi. Oke, perjalanan makanan kita hampir selesai nih. Sekarang kita masuk ke babak final, stasiun terakhir di jalur pencernaan, yaitu usus besar. Peran usus besar ini beda banget. Tugas utamanya adalah menyerap kembali air dari sisa-sisa makanan yang nggak bisa dicerna. Apa yang tertinggal, kemudian dipadatkan, diolah jadi kotoran, dan disiapkan untuk dibuang dari tubuh. Dan dengan begitu, kita kembali lagi ke peta perjalanan kita. Semua stasiun sudah kita lewati. Mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Petualangan makanan di dalam tubuh kita selesai. Jadi, coba bayangkan lagi. Dari makanan di piring, melewati perjalanan mekanis dan kimiawi yang super rumit, akhirnya jadi bahan bakar yang menghidupi kita setiap detiknya. Sebuah transformasi yang benar-benar luar biasa. Dan sekarang, ada satu pertanyaan buat Anda. Setelah melihat betapa hebatnya kerja sistem di dalam tubuh kita ini, kira-kira bagaimana cara Anda akan memberinya bahan bakar terbaik? Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.